Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Taruna Taruni SMA Plus Dayu Nusantara kelas 11 MIA 1. Ya. Kali ini kita lanjutkan pelajaran kita mengenai aplikasi dari turunan. Ada 3 yang akan kita bahas di sini. Ya, secara garis besarnya ada tentang masalah maksimum dan minimum, kemudian fungsi naik turun ataupun diam. Ya, fungsi naik turun ataupun diam. Diam tuh berarti dia disebut sebagai stasioner. Kemudian garis singgung dan garis normal kurva. Ya, baik. Pada pertemuan kali ini, pada slide kali ini kita akan kita fokuskan kepada masalah maksimum atau minimum dari kurva sebuah fungsi. Ya, silakan Anda buka buku Anda sembari mendengarkan penjelasan dari apa yang saya hadirkan di sini. Ya, baik. Pertama kita lihat dulu nilai maksimum atau minimum dari kurva parabola. Ya, bentuk parabola. Parabola itu adalah gambaran dari bentuk umum fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat, tahu ya fungsi kuadrat ya. Udah belajar ya di kelas 10 kemarin, tahun lalu ya. Bahwa jika fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c itu bentuk umumnya, kalau digambarkan bentuknya pasti berbentuk parabola. Tetapi parabola di sini hanya dua jenis dia. Ya, ada terbuka ke atas, ada terbuka ke bawah ya. Ini bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Berbentuk parabola dia. Terbukanya ke atas atau terbuka ke bawah saja. Ya. Oleh karena itu, karena terbukanya ke atas atau ke bawah, ya, berarti hanya ada 2 nilai. Ya. Nilai maksimum atau nilai minimum. Kenapa dibilang nilai? Nilai itu adalah hasil dari pemetaan domain X yang dipetakan oleh fx ini tadi. Jadi misalnya f1 ya, ini fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Kalau f1 berarti x nya 1 ya, berarti a dikali 1 kuadrat tambah b kali 1 tambah c, berarti a tambah b tambah c. Kalau 2 f2 berarti kan, kalau f2 berarti apa? 4a ditambah 2b ditambah c dan seterusnya. Jadi bergantung pada x nya. Nilai tadi itu bergantung pada x nya. Yang namanya nilai maksimum atau minimum ya, nilai maksimum atau minimum itu bergantung juga pada keterbukaannya. Nih, terbuka. Yang namanya parabola kan terbukanya tadi saya bilang apa? Terbukanya ke atas atau terbukanya ke bawah. Cara nandainnya mudah nih. Nandain dia buka atas atau buka bawah. Ya, cara nandainnya lihat aja sini. Perhatikan koefisien dari x kuadrat. Siapa tuh? A kan? Nah, kalau A-nya lebih besar dari 0 atau positif, berarti kurvanya terbuka ke atas, berarti puncaknya kan di bawah, ya enggak? Kan terbukanya ke atas, kan parabola gini dia, ya. Terbukanya ke atas, maka puncaknya di bawah. Kalau A-nya negatif, maka kurvanya terbukanya ke bawah. Karena terbukanya ke bawah, berarti puncaknya ada di mana? Ada di atas, ya. Baik. Oke, kita libatkan turunan dalam menggunakan atau menentukan nilai maksimum atau minimum tadi. Untuk melibatkan turunan ini, penentuan domainnya bisa dimulai dari definisi f aksen x sama dengan 0 nih, ya. F aksen x sama dengan 0. Ya. Turunan pertama nih sama dengan 0. Dari sini nanti diperoleh nilai x-nya. Lalu habis itu baru dicari akar-akar dari persamaan ini tadi, berapa x-nya, itu akar-akarnya. Kemudian x yang diperoleh tadi kita masukkan lagi ke fungsi awal sebelum fungsi itu diturunkan. Jadi sebelum diturunkan masukkan lagi x-nya. Dari situ nanti diperoleh nilainya maksimum atau minimum. Ya. Kalau maksimum paling besar, minimum paling kecil. Nah, ini saya hadirkan satu contoh ya. Ini parabola. Meskipun tidak ada apanya. Kalau digambarnya parabola, meskipun tidak ada konstanta di sini ya. Adanya x kuadrat dikurang 50x. Perhatikan. Tentukan nilai optimum. Optimum itu berarti bisa maksimum, bisa minimum. Ya, bisa maksimum, bisa minimum. Ayo hubungkan sama yang tadi. Kalau maksimum ini baik terbuka ke bawah, ya kan? Karena puncaknya di atas, makanya maksimum dia. Minimum terbuka ke atas, karena puncaknya di bawah. Oke? Nah, ini fungsinya kita hadirkan. Kita lihat. Mudah dilihat bahwa fungsi tersebut memiliki nilai minimum. Kenapa minimum? Karena A-nya, kenapa? Karena A-nya positif. Nih A. A kan koefisien x kuadrat kan positif kan? Ya, berarti dia minimum. Oke, sekarang kita lihat solusinya ya. Apa yang ditanya?
Pertama konsepnya, turunan pertama sama dengan 0. Berarti cari dulu turunan pertama dari ini. Turunan tahu ya, 2x per 50. Nih, sama dengan 0, maka x-nya berapa? 2, 5. Berarti nilai minimumnya masukin aja x25 ke dalam persamaan sebelum turun. Berarti F25. 25 kuadrat dikurang 50 kali 25 berapa? Negatif 625. Inilah dia nilai minimumnya. Mudah ya? Paham ya? Oke, kita lanjutkan contoh kedua. Ini kita libatkan dalam masalah kontekstual di bidang yang lain ya. Ini geometri. Keliling suatu persegi panjang adalah 100 meter. Tentukanlah ukuran persegi panjang tersebut agar luasnya maksimum. Ya, lihat ya. Rumus keliling persegi panjang. Karena kenapa dibilang keliling persegi panjang? Yang dicari rumusnya karena di sini rumusnya rumus keliling yang diketahui kelilingnya, maka dicari rumusnya. Apa rumus keliling? Rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Berapa dia, nak? 100. Berarti panjang tambah lebarnya berapa? Dibagi 2 aja ya. 100 bagi 2, 50. Berarti P tambah L 50. P itu panjang, L itu lebar ya. Berarti rumus luasnya apa? Luas sama dengan panjang kali lebar. Kenapa nyari luas? Karena dia nanyanya apa? Luasnya maksimum. Berarti luasnya sama dengan panjang kali lebar. Ya. Oke. Ini kan ada 2 variabel nih, P dan L. Kalau diturunin nanti turun implisit. Ada lagi bagian turunan implisit nanti. 2 variabel ya. Oke. Nah, pada kasus ini kita harus ubah salah satu variabel ke dalam variabel lain. Tadi variabelnya kan P dan L ya. Ada di sini diketahui P tambah L sama dengan 50. Nah, kamu bebas mau ubah. Siapa mau diubah? Si P-nya atau si L-nya? Di sini saya hadirkan L-nya, berarti yang diubah L ya. Berarti 50 kurang P. Nih, 50 kurang P. Karena rumus luas P kali L, kita ganti L-nya menjadi apa? 50 kurang P. Berarti L-nya apa? P kali 50 kurang P. Ini jadi persatuan kuadrat 50P dikurang P kuadrat. Ini fungsi luas. 50P dikurang P kuadrat. L aksen sama dengan 0. Berarti turunkan 50 dikurang 2P sama dengan 0. Berarti P-nya berapa? P-nya 25 dan L-nya berapa? 25. Kenapa 25 L-nya? Karena tadi L-nya 50 kurang P. P-nya dapat 25. Dapat dari mana 25 ini? Ya, cari aja. Ya, 50 dibagi 2 nih ya. Karena 50 kurang 2P sama dengan 0. Oke, berarti luas maksimumnya ketika panjangnya 25 cm dan lebarnya 25 cm. Ya, jadi apa nih? Dibilangnya persegi panjang ya. Persegi panjang. Ini kalau kita lihat jadi persegi, nggak apa-apa ya. Karena persegi itu sebenarnya memiliki sifat-sifat yang hampir sama dengan persegi panjang, hanya saja kalau persegi dia panjang dan lebarnya sama panjang ya. Panjangnya 25 di sini. Kalau kasus ini panjangnya 25, lebarnya juga 25. Oke, luasnya berapa jadi? Ini luas maksimumnya 625 cm kuadrat. Ya. Oke, baik. Ini yang ketiga ya, contoh ketiga. Kita lihat. Suatu proyek ini kita aplikasikan dalam masalah proyek ya, proyek. Suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari, ingat, X hari. Dengan biaya proyek per hari, ini biaya per hari ya. 2X tambah 1000 per X kurang 40.000 rupiah. Ini satuannya Rp1.000 dalam satuan Rp1.000 ya. Ini per hari. Berapa hari? X hari. Berarti biaya maksimumnya, biaya totalnya berapa? Dikali X dulu ya kan. Nah, misalkan biaya totalnya berarti BX. Ya, misalkan BX ya, fungsi BX sama dengan X dikali ini semua. Kenapa? Karena dia dalam X hari ya. Oke, nih. Jadi gini ya, BX sama dengan 2X kuadrat tambah 1000 dikurang 40X. Turunannya adalah 4X dikurang 40. Turunan pertamanya sama dengan 0, berarti X-nya berapa? 10. Udah dapat X-nya 10, masukkan ke biaya, fungsi biaya sebelum turun kemarin ya. Jadi apa nih? B10, berarti 2 kali 10 kuadrat tambah 1000 dikurang 40 dikali 10 sama dengan 800.000 rupiah. Inilah dia biaya total biaya proyek. Minimum ya, minimum. Karena kenapa dibilang minimum? Karena kan pengeluaran, kalau pengeluaran harus minimum, prinsip ekonomi. Pengeluaran harus minimum, penghasilan harus dapat yang maksimum. Maka dia menekan pengeluaran biaya ya. Pengeluaran biaya untuk dalam proyek ini. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat kita lihat di sini ya, ada di sini. Dalam geometri juga nih, geometri ruang ya. Kotak segi 4 dibuat dari selembar karton dengan panjangnya 24 cm. Ini panjang 24 nih, panjangnya 24 ya. Ini karton semula nih. Ini 24. Lebarnya 9. Dengan cara memotong persegi identik. Identik berarti sama. Nih di pojok. 1 2 3 4. Anda bisa bayang itu. Andai kan ini kita potong, ini habis.
habis. Maka kan ini kosong jadinya. Oleh karena itu ini yang sisanya bisa dilipat ke atas. Ini putus-putus ini putus-putus ini dia tanda lipatan nih, berkas lipatan ya. Ini lipat ke atas, lipat ke atas, lipat ke atas, lipat ke atas. Karena ini udah terpotong ya. Ya, udah terpotong ya. Oke. Ya, baik. Ini tadi panjangnya 24 ya. Lebarnya 9 karena udah dipotong di ujung-ujungnya. Sebanyak 4 buah persegi yang identik, di mana setiap pojok-pojoknya ini kita misalkan aja X ya, X. Berarti ini kan X kuadrat ya luasnya, ini X kuadrat, ini X kuadrat, ini X kuadrat, ini juga X kuadrat, luas daripada perseginya ini. Kalau kita potong ini berarti lebarnya kan ini udah dikurangin. Tadinya 9, ini X dikurangin kan jadi 2X. Dikurang 2X ya, berarti enggak. Maka lebarnya ini berapa? 9 kurang 2X. Panjangnya 24 dikurangin X dan X jadi 24 kurang 2X. Nah, ini kalau dilipat, tinggi daripada bangun ini kan berarti X, ya kan? Tingginya berarti ini kan? Ini. Ya, berarti tingginya X, lebarnya 9 kurang 2X dan panjangnya 24 dikurang 2X. Nah, pertanyaannya begini. Tentukan ukuran kotak agar volumenya maksimum ini. Ukurannya berarti panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, ya. Kemudian tentukan berapa volumenya. Ya, ini kita lihat saja ya. Anda bisa balik tadi ke ilustrasi yang tadi. Nih. Misalkan X-nya panjang sisi persegi yang harus dipotong di pojok. Ilustrasi yang tadi ya. Kita lihat persamaan volumenya kan apa volume balok. Panjang lebar tinggi kan, berarti panjangnya apa? Panjangnya tadi ini 24 kurang 2X, lebarnya 9 kurang 2X, tingginya adalah X. Lalu kalau kita kalikan ini, kita kalikan semua biar diturunkan nanti. Jadi sudah dapat segini. Lalu turunan pertamanya berarti ini kan. Oke. Agar dimaksimumkan. Ya, agar dimaksimumkan mesti diturunkan kan. Turunkan sama dengan 0. Nah, lihat di sini. Volume dimaksimumkan pada interval 0,9/2. Kenapa? Ayo, ini masalah nih kan. Dimaksimumkan pada saat 0,9/2. Siapa nih? X-nya. Jadi X-nya kalau sini tadi, nah ini tuh nih. X-nya 0, kalau di sini sama dengan 0 ya. X-nya 0, ini X-nya 9/2, ini X-nya 12. Ya, 12 ya. Oke. Berarti volumenya dimaksimumkan pada 0,9/2. Ya. Faktorkan persamaan di atas untuk mendapatkan pembuat akar-akarnya ya, pembuat nolnya ya. Oke, pembuat nolnya ya. Diakarkan, faktorkan ya, dapatkan akarnya. X-nya berapa? 2 dan 9. Maka titik kritisnya yaitu 0, 2, dan 9/2. Kenapa begitu? Karena kalau 9 dia, ya. Kalau 9, X-nya 9 berapa lah? Kalau X-nya 9, panjang jadi berapa nih? 24 dikurang 2X. 9 kali 2, 18. 24 dikurang 2X panjangnya. Ini 0 kan? 0, 9 dikurang, minus nih, nggak boleh kan? Kalau 9, X 9, berarti 9 kurang 18. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Kalau 2? Kalau 2 boleh? Boleh kan kalau 2? Berapa kalau 2? Positif. Ini positif ya. Nah, Anda bisa lihat juga di sini. Berarti kalau diuji 0,29/2 diuji di sini dia, diuji dalam persamaan sebelum turun tadi. Anda bisa cari berapa itu. Tapi saya hadirkan sini kalau X-nya sama dengan 2, yang diambil X sama dengan 2, tadi mesti diuji ada 3 ya. 0, 2 dan 9/2. Nah, 0 berapa? Kalau 0 berapa nih? Coba masukin. Kalau 0 ke fungsi sebelum turun. Ini 0. 0 kan? Karena 0 depan nih, 0, ya kan? Kalau 9/2 silakan coba dimasukin ya. 9/2 di sini 9/2, di sini 0. Ya, 0 ya, karena 9 kurang 9 0 kan? Oke, 0 dia. Terus mana? Kalau dia 2, kalau 2 ya. Kalau 2 ternyata diperoleh berapa? 200. Volumenya 200 cm3. Nah, inilah dia volume maksimumnya. Ya, berarti X-nya 2. Maka diperoleh panjang. Panjang tadi yang mana persamaannya? Persamaan panjang. Panjang itu 24 dikurang 2X. X-nya 2, berarti 24 dikurang 2 kali 24. 24 kurang 4, 20. Lebarnya 9 kurang 2X. X-nya 2, berarti 9 kurang 4, 5. Tingginya 2X ya. Oke, ini dengan volumenya kalau segini dia, volumenya berapa? 200. Anda boleh uji lagi nih, 20 dikali 5 dikali 2 ya. Nih, volumenya pasti 200 cm3. Ya, itu dia ya. Baik, Anda bisa mencoba mengerjakan soal-soalnya untuk lebih paham. LKS 1 itu, LKS 1. LKS 1-nya Anda coba kerjakan yang apa dulu?
5 soal mengenai UNBK, soal UNBK tuh. Boleh Anda kerjakan nomor 5 soal aja, pilih yang mana aja. Ya. Tetapi kalau yang yang PTN-nya Anda kerjakan semua tuh dari nomor 11 sampai nomor 20. Anda silakan coba. Kalau Anda tidak paham silahkan Anda bertanya ya. Silahkan bertanya. Ya, yang kita lebih banyak mengerjakan soal-soal PTN dan PTS-nya dibanding soal-soal UNBK-nya ya. Di halaman 209. Silakan sampai sini dulu. Silakan Anda berlatih. Terima kasih ya.